Assalamualaikum, semangat pagi para pembelajar bahasa Arab. Pada video ini kita akan membahas pelajaran bahasa Arab kefikihan. Pembahasan materi berada di Ad-Dars Tsani pelajaran kedua, yaitu Maharatul Qiraah, kemahiran membaca, dan nanti ada bonus terjemahan. Tema kita pada Ad-Dars Tsani adalah syurutul wudhu'i, syarat-syarat wudhu. Baik, masuk ke materi Al-Qiraah. Ad-Dars Tsani pelajaran Tsani yang kedua, syurutu, syarat-syarat al-wudhu'i, wudhu. Pelajaran kedua temanya menerangkan syarat-syarat wudhu. Bacaannya Al-Qiraah atau bacaan. Syurutu, adapun syarat-syarat al-wudhu, wudhu, asyaratun ada 10. Al-Islamu, satu, Islam, yaitu orang yang berwudhu harus beragama Islam. Lah kalau non muslim boleh ya, boleh ya, tapi nanti belajar saja karena wudhunya tidak sah, harus Islam dulu. Wa tamyizu, yang kedua tamyiz, yaitu bisa membedakan baik dan benar, itu namanya tamyiz. Baik semana arti tamyiz ya, membedakan. Tamyiz ya, tamyiz membedakan baik dan benar. Kedua naqau, yang ketiga naqau suci, bersih ya, selain suci juga harus bersih. Anil haidi, dari al-haidi, haid ya, harus suci dari haid. Wa nifasilan, dan nifas, ini untuk perempuan. Islam itu untuk laki perempuan, tamyiz untuk laki perempuan. Nah, naqau anil haid wa nifas ini laki-laki. Islam laki-laki perempuan, tamyiz laki-laki perempuan. Naqau anil haid wa nifas ini khusus perempuan, karena kalau laki-laki ya ndak haid kan, ndak nifas. Wama, dan dari hal-hal yamna'u, yang menghalangi, yang bisa menghalangi hal tersebut, usulah, sampainya al-ma'i, air, ila, kepada al-basyarati, kulit. Jadi harus bebas dari hal-hal yang menghalangi air wudhu sampai kepada kulit. Umpamanya kulitnya ada cat yang udah kering, ada pakai ali-ali umpamanya. Pokoknya jangan ada yang menghalangi kudu air itu langsung masuk ke kulit. Selanjutnya waan, dan harus la yakuna, tidak ada ala, di atas al-udwi, anggota wudhu, ma, hal-hal yugoyiru, yang dapat merubah al-ma, air, sifatnya air, yaitu rasa, bau, dan warna. Jadi umpamanya di anggota wudhu itu ada make up, nah sehingga ketika wudhu make upnya luntur, nah sehingga airnya itu jadi tidak suci dan mensucikan, jadi mustamal. Kalau sedikit gimana, yang umpamanya ada minyak wangi, dipakai minyak wangi tangannya, gimana? Nah, kalau tidak merubah kemutlakan air, umpamanya warnanya tidak berubah, air untuk dipakai wudhu tersebut ketika sampai ke anggota wudhu ya tidak apa-apa, artinya wudhunya sah ya. Ini bisa yugoyiru, merubah. Kalau tidak merubah ya tidak masalah. Robahnya itu rasanya air, warnanya air, terus warnanya air itu berubah, baunya air ya. Baunya kalau air suci mensucikan mutlak kan, air mutlak itu tidak berbau, umpamanya ini jadi bau minyak jakparon, minyak misik, umpamanya itu berarti wudhunya tidak sah. Selanjutnya wala ilmu, dan tahu bifardiyatihi, kefarduan wudhu. Jadi tahu bahwa
ini fardu ya, ini sunnah, ini makruh dan seterusnya. Ya harus tahu fardunya wudu. Di daras awal sudah dibahas kefarduan wudu. Wa'an dan haruslah tidak ya takidah seseorang itu meyakini fardon, hukum fardu, min furudhi dari fardunya wudu, min dari furudhi fardunya wudu, sunnatan tahu tidak diyakini sunnah. Maksudnya yang dibahas ini hukumnya fardu, ya harus tahu bahwa itu fardu. Jangan umpamanya membasuh muka ya, membasuh muka itu kan di pelajaran pertama itu fardu ya, dia malah meyakini, menyangka bahwa itu sunnah. Nah itu tidak boleh. Kalau seperti itu batal wudunya. Harus meyakini bahwa ini fardu, ini sunnah, ini fardu, seperti itu. Wal mau dan air at-tuhuru, suci dan mensucikan. Jadi syaratnya wudu itu harus pakai air yang suci, mensucikan. Contohnya air sumur, air hujan, air laut, air mata air ya. Dan seterusnya. Nanti ada di bab air suci mensucikan. Wadukhulul waktu dan masuk waktu sholat. Wadukhulu dan masuk al waktu sholat. Wal muwalatu dan terus menerus. Lidaimil hadasi bagi orang yang selalu, lidaimi bagi orang yang selalu al hadasi berhadas. Nah khusus untuk ini orang yang selalu berhadas, namanya yang istihado itu selalu keluar darah, bukan haid tapi darah penyakit untuk perempuan, atau keputihan keluar untuk perempuan. Untuk laki-laki umpamanya beser ya, udah tua, klapnya longgar, keluar terus pipisnya, ini daimil hadas namanya, selalu berhadas seperti itu. Gimana wudunya? Wudunya harus setelah masuk waktu sholat, dengan keyakinan diri sendiri bahwa waktu sholat sudah masuk, maka dia wudu karena daimil hadas. Terus wudunya harus terus muawalah itu artinya dengan jeda, umpamanya membasuh wajah lalu membasuh selanjutnya jangan sampai kering ya. Terus juga mualah itu terus menerus, ketika sudah wudu langsung melaksanakan sholat, itu namanya mualah ya. Ini bagi yang daimil hadas, wudunya harus ketika masuk waktu dan otomatis ketika wudu langsung sholat gitu ya. Untuk material qiraah silakan dibaca dan ditulis terjemahannya, lalu memahami terjemahan sehingga bisa menerjemahkan masing-masing peserta pembelajaran dengan sendiri-sendirinya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Kita bertemu di video berikutnya.